Itu kontemporer boleh aja karena berkembang, tapi tetap pakemnya adalah pakem kebaya. Pakem kebaya itu apa sih? Ada lidah di depan, ada sisi, bertangan, itu kebaya. Jadi kalau Saya punya kalau kebaya tangan pendek udah bukan kebaya. Nanti pakai jatuhnya kutu baru. Gue juga pakai kebaya nih kutu baru ceritanya. jatuhnya udah ke meja ya kan. Jatuhnya outer apa vest itu. Jadi pakem-pakem kebaya itu yang perlu diajarkan. Jadi kalau bikin sayur asem jangan jadinya sayur lodeh Iya nih. betul. Saya rasa pakai santan gitu Pakai santan kan jadinya sayur lodeh. Ngerti saya. Jadi itu yang diedukasi buat para desainer, buat para pemuda-pemuda atau lulusan. Jadi mereka tahu, oh ini bukan kebaya Kak. Mas, kan? Ini kan ceritanya kayaknya happy banget nih. Ada anak-anak yang seneng pakai kebaya segala macam. Kesusahannya apa untuk membuat mereka ini menjadi happy pakai kebaya? Banyak sampai nangis darah nggak gitu kan maksudnya? Jadi saya berjuang dari sekarang. tahun 2020 abis COVID ya, untuk menginikan kebaya lagi karena saya tahu kesongket sudah, terus waktu itu kebaya sudah didaftarkan tapi kita masih diem. Sampai kita datengin negara-negara yang mengakui kebaya dengan kita fashion show dengan kebaya yang kita pakai. Ini kebaya Indonesia kayak gitu. Ya mereka sadar, oh itu memang kebaya dari Indonesia gitu kan. Terus saya nggak sendiri, ya saya sendiri. Karena saya nggak dibantu institusi, lembaga, pemerintah, apalagi Kemdikbud atau apa? Tidak ada sama sekali. Kesana nggak pernah atau? Sudah pernah kesana, sudah pernah. Tapi buat saya birokrasinya terlalu lama dan terlalu ribet. Kita tetap harus bergerak nih, move aja dulu. Jadi bikin lomba nggak ada dana, nggak ada sponsor, pakai duit pribadi, bahkan ibu-ibu itu, maaf ya ibu, hadiahnya cuma ciki misalkan kayak gitu. Cius. Anak-anak itu udah seneng, ya kan. Terus karena yang kita ajarin adalah mentality untuk punya rasa memiliki, punya rasa tanggung jawab. Responsibility-nya, sense of belonging-nya itu harus punya. Tapi mereka berpartisipasi, mau seperti itu. Terus kemudian sedih juga dengerinnya. Sedih. Ya? Ini udah tahun keempat Bu. Dan masih seperti itu statusnya. Belum ada sponsor sama sekali yang masuk kalau boleh tahu. Saya sampai mohon tolong dong di podcastin, kita udah berapa kali di Kompas kayak gitu-gitu kan. Maksudnya biar orang tahu ada pageant kebaya loh gitu. Ayo kita ini kan. Karena orang taunya pageant, saya nggak mau tuh anak-anak itu harus tetap anak-anak. Saya nggak mau mereka jadi ditua-tuain, harus sudah alis, harus sudah polos, hilang. Itu saya suka. Hilang aura anak-anaknya. Sekarang saya sedih gitu. Ini belum waktunya mereka begini. Itu kalau kata Ratu Pantai Selatan itu udah nggak perawan. Ketika alisnya ketika sudah pakai aparat di make upin gitu dengan kalau ini di make upin tahu dong maksudnya yang udah pada turun semua daripada operasi mendingan dinaikin. Saya nggak bilang begitu loh, maksudnya memang. Tapi kalau anak-anak nggak, saya setuju. Anak-anak akan kehilangan aura anak-anaknya, biarkanlah mereka salah, biarin mereka bermain, karena mereka proses pembelajaran. Gitu. Nah, saat kompetisi ini menarik sekali, maksudnya membuat mereka ini masuk ke sekolah-sekolah atau umum. Jadi seperti kita ini kan ada IG-nya nih, keluarkan di IG semua umum. Karena balik lagi, kebaya adalah hak semua orang, perempuan Indonesia. Gitu. Jadi banyak masih yang pro kontra kalau transgender boleh pakai kebaya atau enggak. Itu masih banyak pro dan kontra. Tapi sebenarnya kalau dibilang semua orang, ya udah, kita udahlah perempuan Indonesia aja dulu. Iya. Ya kan? Tapi perempuan Indonesia perempuan gitu. Kan nggak pakai tanda kutip kan? Kalau buat saya sih semuanya berhak. Baik yang merasa perempuan, ada perempuan, ada yang merasa perempuan, itu berhak sebenarnya. Karena buat saya nggak ada salahnya kok Bu. Tapi jangan dipakai untuk yang misalkan ke tempat-tempat yang ya gitu deh ya. Gitu kan. Karena kan banyak yang petang-petang boleh nih, tapi misalkan ini tapi dipakainya buat
Yang kayak gitu ya. Kebaya itu kan menurut kita jadi, karena kan pakam-pakam kebaya itu membentuk badan ya. Seksi. Seksi. Kalau dulu Inem pelayan seksi. Iya, itu kan pakai kebaya. berkebaya. Gara-gara dia pakai kebaya jadi Inem pelayan seksi. Jadi Inem pelayan sebenarnya. seksi ya kan. Apa namanya? Tapi sebenarnya konotasinya itu tergantung dari kita yang melihat sih sebenarnya. Kalau dibawa, jangan dibawa. Dari dulu tukang jamu tuh pakai kebaya. Bro. Tapi bukan prostitusi Bukan. gitu kan. Tapi sebenarnya bukan merendahkan wanita. Kebaya itu memang bagus. Dan pakam-pakam kebaya itu Bu menuntut wanita kita nggak boleh duduk begini Bu, karena ada busti ada tulang. Mesti begini. Tahan. Itu terus etika kita ini bener perempuan loh. duduknya harus rapet. Jadi nggak enak. Karena pakai kain. Tadi saya udah mulai begini, dia udah tahu. Anak-anak yang itu udah begini semua duduknya nanti kalau ibu Sekarang lihat saya ya. begini nih, tadi udah mulai rada begini nih. jadi itu menuntut kita tegak. Straight. Nggak boleh jigrak-jigrakan nggak Iya, boleh. aduh. Harus senyum. Kan memang awalnya dari para bangsawan. Jadi itu harusnya kita proud dengan itu. Ada maknanya lagi nih di balik kebaya, bukan cuma buat lulusan besok pakai kebaya, enggak. Oh, itu juga kebayanya udah kebaya modern ya. Jadi Betul. kalau saya anak-anak sekarang termasuk ponak-ponakan lah yang baru-baru lulus gitu, mereka itu saya kan punya kebaya pakem tuh kan. Jadi pakai kain yang itu cakep kan. Seumur hidup sekali wisuda gitu. Enggak mau. Ditanya Wiron itu apa nggak ngerti. Itu ada maknanya Wiron berapa lipit. Mesti ganjil. Karena kita saya lumayan juga ya knowledge. Itu ada maknanya. Kakak kan laki-laki, kenapa kakak? Karena buat saya tanggung jawab. Dulu saya nenek saya itu deh ke bandara aja udah siap-siap jam 4 pagi, bersanggul, berkebaya, pakai tas zaman. Dan sekarang saya udah bisa pelajari orang-orang kampung kan nggak punya mua ya. Bagaimana dia bersanggul? Ternyata nggak sesusah yang kita pikirkan loh. Karena dulu tuh tidak ada sasak. Jadi ini diikat terus dia karena rambutnya panjang. Ya, kalau ibu tahu bagaimana dia merol, bagaimana dia pakai koran Bu. Koran. Iya. Jadi diikat pakai koran. Koran itu dilipat, dililit terus dia. Iya. Bagaimana sanggul pengantin itu isinya adalah daun pandan. Oh iya itu. Tutupi koran, jadi nggak ketusuk-tusuk. Itu kan pemikiran yang pemikiran bagus tapi nggak perlu mahal dengan lingkungan sekitarnya. Iya, coba MUA belum dibilang beli sanggul yang wow itu, ini rambut asli lo sanggulnya. Kalau boleh saya sebut merek, zaman dulu merek misalkan merek V atau merek F, ya kan, itu bedaknya kuatnya kayak apa itu? Benar. Gitu. Benar. Ya kan, terus ketahuan dong saya umurnya yang V dan F itu. Dia ini kayaknya nebak-nebak. Ini jangan-jangan aku bereksplor. Ini umur berapa nih satu nih? Terus ya itu buktinya nggak ada yang kena kanker, nggak ada yang kena autoimun. Kecantikannya kita pakai air beras. Orang di rumah saya jauh di Maja Bu, itu pakai beras, air beras. Saya tuh buat tiap seminggu sekali ketimun, tempel. Itu kan lebih alami, lebih natural, lebih sehat. Kalau ibu tahu ke Baduy itu tidak menerima teknologi, perempuannya pada cantik-cantik, putih-putih, bersih-bersih. Mereka tidak pakai skincare, bukan aku ini anti skincare, maksudnya mereka tidak pakai ini. Bener-bener alam. Tenunnya pun kita itu kepengen banget ke Baduy ya. Kemarin itu kita kemarin 1 bulan di Baduy waktu Covid. Malam dalam atau masih di luar? Masih di luar, karena waktu itu Baduy itu tidak boleh orang masuk karena lockdown. Jadi mereka dari segi pendapatan mereka kurang, padahal mereka kan jualan tenun. Kalau yang udah keluar tuh madu dan kain gitu kan, mereka jualan tenun. Jadi nggak ada yang beli tenunnya. Jadi saya datang waktu itu sama tim, kita live. Gitu. Jualan, kita live di Facebook, di apa gitu, di online kita live, kita jualan. Mereka happy banget. Bayangin, kita itu pas corona kan bener-bener frustasi. Iyalah, tapi mereka buat motif, nama motif batiknya Corona. Bentuknya corona aja. Bentuknya kayak corona, kayak rambutan. Jadi di balik bencana mereka bisa mengapresiasi secara positif dibandingkan kita. Kita langsung stres. Jadi bentuknya corona, bener-bener corona. Ini motif batik corona.
Mana ada di dunia motif batik orang, Nggak ada. cuman Baduy doang tuh yang punya. Itu yang Tapi buat sebenarnya kalau kayak begitu-begitu mahal nggak sih sebenarnya? Ini yang kita ngomong asli ya, Waktu bukan saya- tekstil, bukan cat, bukan stempel, bukan bukan cetak, bukan tapi print alami. Itu sebenarnya range-nya itu seperti apa sih? Ini kan mungkin orang takut. enggak mah Untuk- kalau kita lihat proses kedetilan. Coba ibu bayangin sehari 5 jam bikin selai kain selama 3 bulan. Kalau UMR-nya misalkan ya gaji orang Indonesia selama 3 bulan, misalkan UMR 3 15 juta dong. 15 juta. 3 juta kali 15 juta. Tapi mereka jual kemarin 800.000, 1 juta. Artinya malah waktu kita di Baduy kemarin waktu Covid itu sedihnya adalah ada pengepul dari negara lain. Nah itu dia. Jadi di made in kan negara lain. Aduh, Itu ya Kesel kenapa nggak? kita kehilangan. kesel nggak? Karena kitanya diem aja, asik-asik dengan produk-produk dari Just Tip Bangkok, Just Tip mana, Flash Sale mana gitu kan. Lagi nge-live nih, live-nya ya di kan? mana? Ya kan? Di toko mana gitu kan. Padahal ini ada warisan yang berharga. Bayangin, ibunya Obama itu kolektor. Gitu. Gila ya. Ada batik bercerita ini tentang misalkan ada yang dari Weda tentang Ramayana, bercerita satu ini terus dipotong-potong aja. Cerita endingnya gimana? Ini Itu yang saya tanya tadi. Ada bahan yang kalau saya sih nggak berani potong ya, Jangan. tapi itu jadi baju loh. jangan. Teman saya jadi baju. Aduh, belinya Ada kan pakem lumayan satu kain itu nggak boleh diubah, nggak boleh dipotong. Itu yang sebel ya. Cuma ya udahlah, bisnis ekonomi kapitalis. Iya sih, susah. Saya aja Ada permintaan. awal-awalnya susah ngelilit kan. Akhirnya saya nyontek dari, nah itu kembali lagi dari negara tetangga. Jadi dia Kenapa nyonteknya dari negara tetangga? Bukan, Negara ya. tetangga nyonteknya dari nyontek Indo. kita, Terus bukan nyontek kainnya, bukan cara caranya ngaitnya. negara tetangga nyonteknya dari kita. Cara- Terus dari kita bener dikembangin lagi, balik lagi. Lagi ke kita makan. Karena itu, nah itu dia. Gitu. Bukan kesalahannya kita ya. Itulah kekurangannya kita. Apapun yang kita punya itu tidak diapresiasi kan? Akhirnya Kurang diapresiasi Iya, kurang karena diapresiasi. kebanyakan kepentingan atau Iya sih. kebanyakan yang perlu diapresiasi, sementara perubahan zaman dan peningkatan zaman itu cepat. Makanya kita tetap harus move, tetap harus bergerak. Ada uang, nggak ada uang. So, buat saya Bismillah. Edukasi tentang pakaian yang ramah lingkungan. Yang lebih seru adalah kebaya-kebaya yang saya buat itu adalah kebaya dari limbah. kapan ini? Tanggal 1 sampai 3 Agustus 1 karantina sampai dengan 2, kemudian 3 adalah grand final. Ibu kita undang ya datang. Boleh di mana? Ini di Di mana? Mall Tang City. Kenapa Tang sih City. Kak di mall? Karena ini kita bagian dari kampanye. I see. Kalau di hotel yang lihat cuman undangan-undangan. Betul, betul. Tapi kalau di mall semua orang bisa melihat. Terus yang kedua, kenapa di Tangerang Kak? Kenapa nggak di Jakarta Selatan aja ya? Saya memberi kesempatan untuk Mereka pemuda-pemuda yang pinggir kota untuk merasa tetap pede gitu loh. Di Tangerang fine kok gitu loh. Ya. Untuk bikin pageant dan untuk Aduh, bikin ini apa. loh, ini cantik sekali ya. Ini anak-anak. Iya. Ini 14 tahun dia sudah ke China, ratunya tahun ini dia dapat bachelor di China untuk kuliah. Jadi loncat SMA-nya karena pas dites ini adalah pemenang tahun kemarin. Nah, ini pemenang tahun kemarin. Nah, ini adalah roadshow. Ini bahan-bahan yang daur ulang. Gitu. Nah, ini adalah wastra. Jadi photoshoot ini waktu itu kita bikin cerita tentang Jakatarup dengan versinya mereka. Ini ada cowoknya makanya satu nih Jakatarup, ya kan. Tapi kayak lumut aja mereka nggak tahu Bu. Lumut Iya. itu apa Kak gitu. Oh, lah. Nah ini juga rata-rata umurnya masih ya 5-12 tahun. 18 tahun. Nah ini Aduh, beberapa yang bagus. sudah Ini yang mereka pakai baju-baju ini mereka
buat sendiri mereka dari kita. Oke. Karena buat kita adalah, nah ini Jakartaru. Nah ini ada daur ulang sampah, jadi satu yang berguna. Ini di Bali, jadi nggak cuma di Jakarta, dia sudah sampai ke Cina Bu. Dan pelajaran buku kebaya bentar, buku kebaya Indonesia di gedung oke. Ya kita kebetulan masuk. Nah ini bukan yang ini, bekas limbah Satu COVID. lagi ya. Oh ini limbah COVID. Bukan yang kainnya. Ada yang dipakai Kak Cinta. Nah ini dia berspeeds. Kan semuanya tentang kebaya, berarti tolong. 2022 atau Ini kayaknya bukan yang Ratu Putri Kebaya deh. bukan ya? Reback dulu kayaknya. Sorry salah ya. Itu lain. Ini Ratu Putri Kebaya. Iya, turun ke bawah. Nah ini Ying Ying, putrinya tahun kemarin. Sebentar, oh iya benar. Putri Kebaya 17-an, ini tahun kemarin. Nah ini baju-baju seperti ini dari Nah, Mas Ahmad. Ini yang limbah. Ini yang limbah. Bekas jarit. Ada kayak ada yang Kak Cinta pakai itu restorasi, kebaya restorasi, limbah. Ini kebaya restorasi. Oke. Aku ajarin mereka juga bukan cuma berkebaya, tapi namanya draperi ya Bu. Karena orang Indonesia melipat kain. Jadi mereka ada beberapa yang nggak pakai kebaya tapi pakai kain batik yang dililit-lilit. Itu udah budaya kita. Udah seperti Luna Maya dong. Ya. Nah ini dari kan lucu-lucu, maksudnya Bagus. mereka tetap oke kok, mereka tetap cantik, mereka tetap apa namanya. Ini biasa kalau peserta itu pertama kali sebelum dikurasi lagi ya. Sebelum biasa semi ya, semifinal ya. Jadi itu sebelum bisa berapa karantina, banyak gitu sebelum itu karantina? biasa kita roadshow dulu Bu. Roadshow-nya nggak memperkenalkan kebaya juga, pakai baju-baju yang tadi itu, baju-baju anak. Terus ketika mereka sudah bernyaman dengan roadshow, baru nanti sesi kedua pakai kebaya. Sesi ketiga pakai kebaya. Jadi habis itu mereka nyaman keluar tuh. Bahkan mama aku mau disanggul. Gitu. Terus yang paling keren adalah kemarin kita bawa anak-anak disabilitas itu di Anggalang coba, di ASEAN. Oh di ASEAN. Dengan jadi saya temanya adalah The Goddess of Life, Anggalang. Jadi dewi-dewi kehidupan. Wah ternyata Ibu Pertiwi itu disabilitas loh. Kita kan nggak tahu. Iya betul. Ternyata yang jadi karakter ini adalah anak korban bullying Bu gitu. Jadi di kita itu bukan cuma ada anak disabilitas tapi ada penyintas dari ada yang korban bullying, korban kekerasan, yang keluarganya broken, peserta-peserta ini nih. Akhirnya mereka bisa percaya diri kembali dengan kebaya. Bayangin. Bisa kerja dengan ormas kembali lagi percaya diri dengan kebaya Bu. Ini Gitu. dia. Bukan, tadi ada awalnya yang disabilitas. Iya, ini yang disabilitas nih. Ini kemarin kita bawa mereka ke ASEAN Bu. Ini semua disabilitas. Dengan budaya tetap Indonesia. Dewa-dewa kerajaan. Mereka akhirnya belajar sejarah. Oh, ada Pangeran Kian Santang, oh ada Jakartaru, oh ada. Akhirnya mereka belajar sejarah, belajar cerita lagi, dan mereka bayangin di Fashion Show ASEAN aku bawa melati, pakai melati. Gimana? Terus yang ya sebenarnya kan anak lain Korea-Koreaan. Iya, iya. Ini benar-benar bagus banget. Ini di mana? Ini di Asian Fashion Festival. Asian Fashion Festival yang di. Ini kemarin acaranya di Mantrapik. Jadi bayangin ini semua disabilitas. Nah mereka bisa percaya diri bawa baju yang susah dengan mahkota pundak. Ini ngajarin mereka seberapa mudah, bukan seberapa susah sekarang saya kalau bertanya. Seberapa kita cinta. Ajarilah mereka dengan kasih, dengan cinta. Mesti Jadi, sabar sekali. Bukan sabar aja sih Bu, karena kita sayang ya, karena kita cinta. Mereka tuh anak-anak surga buat saya, karena mereka nggak akan dihisap kok.
Terus mereka nggak akan kehilangan harkat dan martabatnya karena mereka punya kekurangan-kekurangan atau karena dilahirkan punya kelebihan-kelebihan yang nggak semua anak punya gitu. Jadi buat saya semua anak-anak sama, anak-anak adalah anak-anak. Kita nggak bisa tua-tuain, kita nggak bisa mudah-mudahin. Terus satu lagi, please, tolong jangan eksploitasi anak. Oh iya. Karena kadang-kadang kita udah kehilangan publik anak-anak, idola-idola anak kita udah. Dulu ada Eno, dulu ada Joshua, dulu ada lagu anak-anak yang nggak ada sekarang. Lagu anak-anak Mereka bisa menyanyi. Kalau mereka bisa menyanyi, nanti kita bisa produserin di sini, Mas. Mereka ada yang bisa menyanyi. Mereka bisa menyanyi, tapi aku lagi bikin project. Ada satu project yang aku impiin. Apa Jadi tuh projectnya? Udah ada grupnya, adanya namanya Lunatic. Iya, kebaya lunatik artinya kebaya lucu dan cantik. Anak-anak ini kita mau bikin kayak girl band, kayak K-pop, tapi harus berkebaya. Oh bagus, bagus dong. Dan membawakan lagu-lagu yang Indonesia. Kayak misalkan lagunya apa namanya zaman dulu tuh lagu perjuangan nggak perjuangan banget, lagunya Ismail Marzuki tapi dengan aransemen yang kekinian gitu, atau lagunya ini Mas Omar yang musisi juga bukan sih? Enggak. Kalau aku fashion designer dulu sih kecil cuman memang suka mengkreatifkan, membuat kalau mereka udah terkenal ya udah gitu, tapi mengkonsep grooming itu saya suka, kan, grooming anak-anak. Saya mengkonsep itu suka. Ada yang jagonya fashion, ada yang jagonya nyanyi. Yuk kita kumpulin. Jangan sampai yang jagonya menyanyi ini menghilang. Yuk kita bikin. Misalkan tadi kebaya lunatik, kebaya lucu dan cantik, mereka berkebaya. Itu khusus untuk anak-anak disabilitas? Enggak, jadi umum. Jadi umum itu termasuk disabilitas. Ya, kita tidak membeda-bedakan. Oh, bagus. Karena buat saya anak-anak tetap anak-anak. Betul. Kalau kita sudah membeda-bedakan artinya kita sudah mendiskriminasi dari awal. Betul. Tujuan kita adalah menyatukan, bukan membeda-bedakan. Setuju. Karena sekarang kan banyak kegiatan-kegiatan khusus untuk anak-anak disabilitas. Saya bilang sama mamanya, jangan mentang-mentang disabilitas kalian ragu ya sama kemampuan anak kalian. Oh, pintar-pintar. Anak saya nggak bisa ikut JR, ntar tantrum. Umi, ini kita harus kumpulnya jam 3 sore, jam 8 pagi, kita show-nya jam 4 sore. Nanti dia keburu tantrum. Ikutin prosesnya. Jadi nggak ada dispensasi apapun, ikutin sesuai dengan normal. Ternyata semangat mereka lebih besar dari kita, dari anak-anak yang lain, dari orang tuanya udah lelah dia tetap joget-joget, dia tetap, karena apa ya, mungkin kesempatan buat mereka kadang-kadang kurang kan untuk berkomunitas. Karena terus, mereka biasa dikotakin bahwa kamu tuh di sini. Mereka gitu. Tuh dalam hidupnya mereka itu bukan cuman dunia spesial, dunia anak-anak disabilitas, ada dunia umum. Sebenarnya gini, kalau saya melihatnya, kita melihat mereka spesial, tapi mereka melihat kita juga spesial. Sebenarnya kan kita sama-sama normal. Akhirnya umum semua. Tuhan kan nggak akan menciptakan manusia kan? Karena bagi dia normal kok. Iya kan? Justru kita saling berbeda untuk saling mengenali. Jangan anak umum ketemu anak disabilitas takut. Anak disabilitas ketemu anak umum Jadi Mas Omar sekarang bekerja sama dengan komunitas-komunitas disabilitas atau pokoknya bukan komunitas, kita yang akhirnya membentuk komunitas. Oh, I see. Komunitas khusus disabilitas atau komunitas khusus anak-anak berkebaya? Ayo. Komunitas anak-anak berbudaya. Anak-anak berbudaya yang isinya adalah ada kebaya, ada anak-anak yang menyanyikan lagu-lagu Ismail Marzuki, lagu Bing Slamet, terus kemudian. Tapi ini anak-anak anggotanya ini tanpa terkecuali kan? Kita disabilitas dan tidak itu gabung semua.
Dan di treatmentnya sama semuanya. Sama, tidak ada perbedaan. Mama-mamanya kesel sama saya. Nggak apa-apa, Saya bagus. bilang jangan Nggak pernah apa-apa, meragukan kemampuan anak-anak kita. Itu kan juga membangkitkan confident levelnya mama-mamanya Karena kan kan. social life-nya penting, Bu. Kalau dipisahkan artinya proses kita menunggu GR, kita proses menunggu waktunya show, itu kan ada hubungan sosial. Mereka mau nggak mau harus berinteraksi dengan yang umum as a team, as be a team. Kalau yang bagus cuman umum, yang disabilitas gak bagus, yang jelek bukan cuman yang disabilitas, tapi as a team kita satu Anggala. Itu yang harus dijelaskan. Kadang-kadang make up duluan ya anak saya, gak bisa Ibu ikutin Jadwal. itunya apa antriannya. Dan ada yang problem signifikan nggak? Ada masalah yang signifikan nggak untuk anak-anak ini? Nggak ada. Signifikan banyak. Kalau memang itu sudah resikonya harus kita hadapin. Kita nggak bisa menghindari ketika dia tantrum teriak-teriak. Kemarin Ibu bisa lihat yang AFF itu saya photoshootnya di sawah, Bu. Di sawah. Naik kuda, panas-panasan. Tujuan saya memperkenalkan mereka kepada sawah. Mereka nggak tahu itu sawah. Itu ada belut, sawah itu ada apa tanahnya lembek. Jadi kalau mereka makan nasi mereka habisin gitu. Iya. Jadi benar. Betapa susahnya ya menanam itu. Aduh, Bu, ngeblok sana, ngeblok sini. Udah berapa lama sih Mas melakukan ini dari 2022 itu? Dari 2020. Oh, sorry, 2020. 20 ya, mungkin saya bilang ini rezeki saya. Dulu saya nggak pernah ada kepikiran buat anak-anak. Saya bukan fashion designer baju anak. Saya memang fashion designer baju wastra, kebaya, wedding kayak gitu-gitu. Tapi sekarang masih tetap Ya berlanjut kalau dong. ada rezekinya ya tetap di situ. Kadang-kadang kan membackup, Bu. Karena kan yang ini lebih sebenarnya ke charity, lebih ke kalau saya gini. Saya bagus karena saya dikasih kesempatan. Saya dikasih kesempatan di sini akhirnya saya memperkenalkan, mengedukasi. Kalau anak-anak ini nggak dikasih kesempatan, kita nggak akan tahu. Kalau anak-anak ini bisa, kalau anak-anak ini oke. Sekarang dunia produk, dunia pageant, dunia beauty, dunia iklan itu kejam. Dicari yang sempurna. Iya. Saya kalau fashion show pakai model tingginya 180, tingginya 175, lingkar badan extra SS. Ya. Apapun. Yang beli baju saya Nggak kan ada. yang segitu. Ya kan saya bongkar lagi, ya kan? Atau coba dijadiin masterpiece akhirnya buang-buang duit. Yang beli baju anak saya ya ibu-ibu yang lingkarnya 120, Iyalah. yang lingkar badan itu kan itu yang apa namanya itu yang terjadi gitu. Jadi buat saya ya apa ya kejamnya dunia fashion itu benar-benar harus dirombak gitu dan ya. saya baru kehilangan anak ibu itu rasanya kan sedih banget itu gara-gara dia itu harus diet tuntutan dari agensinya. Kalau kita kan tidak mengikat ya, ketika dia sudah bagus dia masuk agensi mana silakan. Akhirnya itu jadi pendapatan dia ngangkat keluarganya itu buat saya itu udah happy. Mereka bisa bayar sekolah sendiri, mereka bisa beli iPhone sendiri. Tapi kan anak-anak bukan untuk dijadikan belum waktunya untuk menghasilkan uang gitu loh, Bu. Jadi tuntutan untuk membahagiakan orang tuanya karena orang tuanya ini pembantu. Masuk ke dunia fashion, tingginya 177. Karakternya unik. Indonesia Timur dan diproposal untuk luar negeri. Aduh bagus yang harus badannya kurus. Ketika dia diet dan saya nggak bisa mengontrol waktu itu. Kemarin baru meninggal karena gagal ginjal. Umur 17 tahun. Akhirnya meninggal. Bayangin. Itu anak-anak dia ngerasa harus membahagiakan maminya. Karena dia nggak tahu papinya. Tapi maminya juga mendukung untuk diet, karena ini kali mimpi keluar negeri itu. Sudah keluar negeri. Oh sudah keluar negeri. Sudah keluar negeri, sudah go internasional,
gitu. Karena wajahnya dia di Indonesia nggak laku. Standar beauty kecantikan di Indonesia kan putih, Iya. apa gitu, hidung mancung. Padahal kan eksotik loh. Kalau ini Kalau dari timur tuh eksotik. udah hitam, udah apa Ya gitu. eksotik kan Iya, kalau orang luar tuh eksotik lihatnya dan bagus. mahal gitu Iya. kan. Tingginya cewek 177, saya temukan dia dari main bola, saya ajari dia jalan sampai dia akhirnya bagus. Dari umur 13 tahun dia kayaknya waktu itu, 14 tahun. Dia sudah ada karena kan saya tidak mempekerjakan anak. Iya, iya. Saya bukan agensi. Kita tidak mengikat anak-anak Ratu Kebaya kalau mau kemana aja silakan. Silakan. Tapi asal kegiatannya positif kita support. Jadi sebenarnya Mas Omar ini bukan mencari ya, mendapatkan ya, mengumpulkan talent-talent muda, anak-anak terutama untuk dibina. Dan dikembangkan. Dan dikembangkan. Terserah. Sembari dimasukkan budaya, mencintai budaya kita, budaya Indonesia. Besok landasannya adalah itu. Prinsip di Anggalang adalah kamu harus mau belajar rendah hati, takut akan Tuhan dan nurut sama orang tua. Itu yang kita ajarkan. Berarti itu mengajarkan etika ya.